Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembahasan, perkenalkan nama saya Amelia Tiani, NIM 2355014. Saya dari jurusan Informatika semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hill climbing. PowerPoint ini saya susun untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Dr. Adhika Paramita Widyasari, Miskom Mkom. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul hill climbing atau algoritma hill. Mari kita langsung ke PowerPoint saja. Hill climbing adalah algoritma pencarian lokal yang sangat sederhana. Algoritma ini bekerja dengan memulai dari solusi awal dan secara interaktif bergerak ke solusi tetangga yang memiliki nilai heuristik atau fungsi evaluasi yang lebih baik, hingga mencapai puncak atau solusi optimal lokal di mana tidak ada lagi tetangga yang lebih baik. Berikut ini adalah jenis-jenis dari hill climbing. Yang pertama, simple hill climbing, memeriksa tetangga satu persatu. Pencarian berhenti ketika tidak ada lagi tetangga yang lebih baik. Kedua, status action hill climbing, memeriksa semua tetangga dari solusi saat ini, memilih tetangga yang memiliki nilai heuristik terbaik atau paling tinggi. Ketiga, stochastic hill climbing, memilih tetangga secara acak dari antara tetangga yang lebih baik. Probabilitas pemilihan tetangga bisa bervariasi berdasarkan seberapa baik tetangga tersebut. Berikut ini adalah konsep utama hill climbing. Yang pertama, pencarian lokal atau local search. Hill climbing adalah algoritma pencarian yang beroperasi dalam lingkup keadaan saat ini dan tetangga-tetangganya atau keadaan yang dapat dicapai dengan satu langkah. Algoritma ini tidak menjelajahi seluruh ruang pencarian secara sistematis seperti algoritma pencarian global, misalnya brain first search atau depth first search. Fokusnya adalah pada perbaikan solusi secara inkremental di sekitar posisi saat ini. Kedua, pendekatan grady pada setiap langkah hill climbing membuat pilihan yang lokal optimal, yaitu memilih tetangga yang paling menjanjikan berdasarkan fungsi evaluasi atau heuristik. Algoritma ini selalu bergerak menuju keadaan yang dianggap lebih baik tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang atau kemungkinan adanya puncak yang lebih tinggi di tempat lain. Ini adalah karakteristik utama dari algoritma grady. Yang ketiga yaitu fungsi evaluasi atau heuristik. Algoritma sangat bergantung pada fungsi evaluasi, sering disebut fungsi heuristik, yang digunakan untuk menilai kualitas atau nilai dari suatu keadaan. Fungsi ini memberikan ukuran seberapa dekat suatu keadaan dengan tujuan untuk masalah pencarian atau seberapa baik nilai fungsi objektif untuk masalah optimasi. Arah pendakian atau penurunan untuk minimasi ditentukan oleh fungsi ini. Yang keempat, iteratif. Proses pencarian berlangsung secara berulang. Algoritma memulai dari suatu keadaan awal dan terus bergerak ke tetangga yang lebih baik hingga mencapai suatu kondisi berhenti. Berikut ini adalah solusi
dari hill climbing. Yang pertama, mencari solusi terbaik lokal. Tujuan paling mendasar adalah untuk mencapai puncak lokal dalam ruang pencarian, di mana solusi saat ini lebih baik daripada solusi tetangganya berdasarkan fungsi evaluasi yang diberikan. Kedua, optimasi heuristik. Hill climbing menggunakan fungsi heuristik untuk memandu proses pencarian. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan atau meminimalkan, tergantung pada masalah, nilai heuristik dari solusi yang ditemukan. Yang ketiga, pencarian lokal yang efisien dibandingkan dengan algoritma pencarian yang lebih sistematis atau seperti breadth first search atau depth first search. Hill climbing bertujuan untuk menemukan solusi yang baik dengan lebih cepat dengan biaya komputasi yang lebih rendah karena hanya menjelajahi tetangga dari solusi saat ini. Tujuan dari hill climbing: 1. Mencari solusi terbaik lokal. Tujuan paling mendasar adalah untuk mencapai puncak lokal dalam ruang pencarian, di mana solusi saat ini lebih baik pada semua solusi tetangganya berdasarkan fungsi evaluasi yang diberikan. Kedua, optimasi heuristik. Hill climbing menggunakan fungsi heuristik untuk memandu proses pencarian. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan atau meminimalkan, tergantung pada masalah, nilai heuristik dari solusi yang ditemukan. Ketiga, pencarian lokal yang efisien dibandingkan dengan algoritma pencarian yang lebih sistematis atau seperti breadth first search atau depth first search. Hill climbing bertujuan untuk menemukan solusi yang baik dengan lebih cepat dan dengan biaya komputasi yang lebih rendah karena hanya menjelajahi tetangga dari solusi saat ini. Contoh implementasi: masalah traveling salesman problem atau TSP sederhana. Pertama, solusi awal. Pilih urutan kunjungan awal secara acak. Kedua, iterasi. Hasilkan semua kemungkinan tetangga dengan menukar posisi dua kota yang berurutan. Ketiga, hitung total jarak tempuh untuk setiap tetangga. Keempat, jika ada tetangga yang memilih total jarak tempuh lebih pendek dari solusi saat ini, pilih tetangga tersebut sebagai solusi baru. Kelima, ulangi langkah ini hingga tidak ada lagi tetangga yang lebih baik. Cara kerja dasar algoritma hill climbing. 1. Mulai dengan keadaan awal atau solusi awal yang mungkin dipilih secara acak atau berdasarkan heuristik tertentu. 2. Evaluasi. Hitung nilai heuristik atau fungsi evaluasi dari keadaan saat ini. Ketiga, cari tetangga. Hasilkan semua kemungkinan tetangga dari keadaan saat ini. Tetangga adalah keadaan yang dapat dicapai dari keadaan saat ini melalui satu operasi atau langkah. Keempat, pilih tetangga terbaik. Evaluasi nilai heuristik dari semua tetangga. Dalam simple hill climbing, tetangga pertama yang ditemukan yang lebih baik dari keadaan saat ini langsung dipilih sebagai keadaan berikutnya. Dalam step action hill climbing, semua tetangga dievaluasi dan tetangganya dengan nilai heuristik terbaik dipilih sebagai keadaan berikutnya. Kelima, pindah. Jika ada tetangga yang memiliki nilai heuristik lebih baik dari keadaan saat ini, pindah ke tetangga tersebut dan kembali ke langkah 2. 6. Berhenti. Jika tidak
ada tetangga yang memiliki nilai heuristik lebih baik dari keadaan saat ini, algoritma berhenti. Keadaan saat ini dianggap sebagai solusi atau lokal optimum. Poin-poin penting mengenai hill climbing ada 5. Ke-1, pencarian lokal. Algoritma ini hanya mempertimbangkan keadaan saat ini dan keadaan tetangganya, atau solusi yang dapat dicapai dengan satu langkah dari keadaan saat ini. Kedua, iteratif. Proses pemilihan dan perpindahan keadaan yang lebih baik diulang hingga mencapai suatu kondisi berhenti. Kondisi berhenti yang umum adalah ketika tidak ada lagi tetangga yang memiliki nilai heuristik lebih baik dari keadaan saat ini. Ketiga, fungsi heuristik. Algoritma ini sangat bergantung pada fungsi heuristik yang dirancang untuk masalah tertentu. Fungsi ini memberikan perkiraan seberapa baik suatu keadaan dalam mencapai tujuan. Keempat, tidak menjamin solusi optimal global. Kelemahan utama dari hill climbing adalah ia dapat terjebak dalam optima lokal. Ini adalah keadaan ini mana tidak ada tetangga yang lebih baik, tetapi keadaan tersebut bukanlah solusi terbaik secara keseluruhan atau global optimum. Kelima, sederhana dan efisien atau dalam beberapa kasus. Hill climbing relatif mungkin diimplementasikan dan bisa sangat efisien dalam ruang pencarian yang halus dan memiliki sedikit optima lokal. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari hill climbing. Kelebihan hill climbing: 1. Sederhana dan mudah diimplementasikan. Kedua, efisiensi komputasi atau per langkah. Ketiga, membutuhkan sedikit memori. Keempat, dapat menghasilkan solusi yang baik dengan cepat. Kelima, dapat disesuaikan dengan fungsi heuristik. Keenam, dapat digunakan dalam masalah dengan ruang pencarian kontinu dan diskrit. Kekurangan hill climbing: 1. Mudah terjebak pada lokal optimal. 2. Dataran tinggi atau plateaus. 3. Unggungan atau ridges. 4. Ketergantungan pada solusi awal. 5. Tidak menjamin solusi optimal global. 6. Membutuhkan operator tetangga yang lebih baik. Terakhir adalah kesimpulan dari hill climbing. Hill climbing adalah algoritma pencarian lokal sederhana yang bergerak ke solusi tetangga yang lebih baik berdasarkan fungsi evaluasi, mudah diimplementasikan dan efisien per langkah, namun rentan terjebak pada lokal optima. Variasi seperti random restart dan kombinasi dengan algoritma lain sering digunakan untuk meningkatkan kinerjanya. Efektivitasnya sangat bergantung pada karakteristik masalah dan desain fungsi heuristik serta operator tetangga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.